Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Christine dan dalam program kita yang menarik yaitu program Raja Wali Cilik. Adik-adik, senang sekali Kak Christine bisa kembali berjumpa dengan kalian hari ini. Adik-adik, Kak Christine punya gambar ya. Kak Christine dan kalian baca di sini tulisannya untuk Kak Christine dari Yohanes. Wah, bagus sekali gambarnya ya adik-adik ya. Kalian juga bisa ya, kalian juga kalau kalian suka menggambar atau kalian suka melukis atau mungkin berpuisi mungkin, kalian bisa kirimkan kepada Kak Christine. Kak Christine senang sekali untuk terima, untuk lihat gambar-gambar kalian yang bagus ya. Nanti kan biasa seperti biasa ya, kalau kalian kirim surat ada alamatnya. Nanti juga setelah acara ini kalian akan lihat ya, akan lihat alamat untuk ditujukan kepada Kak Christine. Adik-adik, gambarnya di sini kalian lihat di sini gambar apa? Gambar semut ya. Gambar semut, mungkin ini roti katanya ya, atau makanan yang lain, bolu mungkin. Nah, dalam episode yang lalu ya, episode yang lalu Kak Christine ajarkan kepada kalian bahwa Tuhan ingin supaya kita belajar apa? Belajar seperti semut yang rajin dan tidak malas. Kita mau belajar rajin belajar seperti semut ya. Nah, adik-adik, kita senang sekali bahwa Tuhan ajarkan itu. Nah, lihat gambar di sini, gambar semut yang lagi bawa makanan dengan dua temannya berdua ya mereka ya. Mereka bawa. Nah, semut-semut ini kalau ngambil makanan adik-adik mereka selalu bersama-sama, kerja sama. Nah, Kak Christine akan lihatkan kepada kalian, yuk kita lihat bagaimana waktu semut itu bawa makanan. Ada makanan nih, enak juga nih. Manis juga nih. Enak juga nih. Mana nih teman-teman? Berat ini. Aduh, berat nih. Aduh, teman-teman bantu ayo, bantu. Sebentar, panggil yang lain dulu, panggil yang lain. Sebentar, panggil yang lain. Teman-teman, ayo ada makanan nih. Ada apa sih? Ini ada makanan, teman-teman. Oh, enak juga ya? Oke. Kita bisa loh. Kita bisa nih. Ayo kita angkat sih. Yuk. Ayo, siap-siap yuk. Ayo kita bisa angkat nih. Ayo dong teman-teman, ayo kita angkat ya. Ayo siap. Ayo, siap. Aduh, Ayo. 3. Ya. Nah, adik-adik ya, bukan hanya kita belajar dari semut yang dia rajin bekerja, rajin belajar, kita mau belajar, tapi adik-adik kita mau belajar untuk apa? Kita bekerja sama satu dengan yang lain, ya, bersatu. Nah, adik-adik, semut itu tadi kalau dia sendirian, aduh katanya berat ya, keberatan dia temu makanan, aduh berat sekali. Nah, tapi waktu dengan teman-teman sama-sama, wah, ayo gotong royong, ayo sama-sama, akhirnya bisa keangkat. Waktu ini ya ada bangsa Indonesia waktu mengalami penjajahan dikatakan kalau kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi adik-adik dalam firman Tuhan juga diceritakan adik-adik ada ya orang-orang yang bersatu ya bekerja bersama-sama akhirnya mujizat Tuhan terjadi ya. Kak Christine akan bacakan ayat itu dalam Matius pasal sebentar ya, dalam Matius lagi. Dalam Markus pasal 2. Yang kalian punya Alkitabnya buka ya. Markus pasal 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu
berbaring. Nah, Kak Christine nggak bacakan ayat selanjutnya ya, kalian bisa baca sendiri. Adik-adik, Kak Christine ceritakan di sini dalam Markus ini ya, dikatakan bahwa seperti semut adik-adik, ada keempat orang waktu itu. Sebentar Kak Christine lihatkan gambar buat kalian. Ya, waktu itu adik-adik Tuhan Yesus datang ke Kapernaum. Sebelumnya Tuhan Yesus itu pernah datang ke Kapernaum. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus pertama kali Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, Tuhan Yesus buat satu mujizat di mana orang yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat adik-adik dilepaskan oleh Yesus. Ya, orang itu dibanting-banting oleh roh jahat, tapi dengan kuasa Yesus bisa lepaskan orang itu. Dan orang itu disembuhkan, dipulihkan. Nah, ketika didengar kembali orang-orang yang ada di Kapernaum, yang tinggal di Kapernaum, didengar, oh iya, weh, Tuhan Yesus mau datang. Wah, ketika didengar oleh orang-orang banyak berbondong-bondong ya datang untuk melihat bertemu dengan Yesus. Nah, waktu itu didengar juga oleh keempat orang ya, yang dia punya teman itu lumpuh, gak bisa bergerak, gak bisa berjalan. Akhirnya mereka bilang, wah, kalau Tuhan Yesus aja bisa menyembuhkan ya, bisa menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat ya, pasti Tuhan Yesus bisa juga menyembuhkan teman saya yang lumpuh katanya. Dan akhirnya mereka ramai-ramai mereka bawa temannya, ayo kita bawa. Ketika mereka bawa, tapi adik-adik waktu itu dikatakan tidak bisa masuk dalam rumah itu. Tuhan Yesus ada di dalam rumah, semua pintu-pintu sudah tertutup, halaman semua sudah banyak penuh dengan orang-orang ya. Tapi akhirnya mereka punya akal. Wah, bagaimana ya jalan keluarnya ya? Nah, Kak Christine mau lihatkan sama kalian gambarnya supaya kalian jelas gitu ya. Wah, bagaimana ya caranya ya? Nah, ini adik-adik. Kalian lihat di sini, akhirnya mereka punya akal. Wah, iya. Jalan satu-satunya ya, supaya teman kita ini katanya ya, mereka berempat, mereka berunding supaya teman kita ini bisa disembuhkan, bertemu dengan Yesus. Yuk, sekarang di dalam rumah itu di atas kan ada, kita mau masuk melalui atap katanya gitu. Bagaimana? Temannya mungkin yang satu bilang, bagaimana caranya? Ya atap-atapnya tuh, genteng-gentengnya kita buka, kita lepaskan, dan kita masukkan teman kita ke dalam rumah itu katanya. Dan akhirnya sesuai dengan gambar ini adik-adik, ya dilihat ya di sini ada talinya ada berapa? Ada 4 ya, talinya ada 4. Nah, karena orangnya ada 4 orang tuh, mereka pegang satu-satu tuh, kelihatan tangannya ya. Ini nggak kelihatan ya, ketutupan. Nah, adik-adik dia pegang ya, berempat tuh mereka bekerja bersama-sama, mereka bersatu. Mungkin pertama gini, ayo kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya, mereka mulai turunkan adik-adik. Mereka mulai turunkan temannya yang sakit itu. Dan waktu itu temannya, akhirnya Tuhan Yesus melihat. Waktu Tuhan Yesus melihat, orang-orang lain pun melihat, kaget. Tiba-tiba di atas pas dekat Tuhan Yesus itu turun orang yang lumpuh. Waktu itu ketika Tuhan Yesus lihat. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus timbul rasa belas kasihan. Tuhan lihat kasihan orang yang lumpuh ini. Dan Kak Christine juga yakin Tuhan Yesus tahu bahwa lihat persatuan kerjasama teman-temannya yang lumpuh ini. Sehingga waktu saat itu Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh ini, bangkit. Dan waktu itu ketika Tuhan berkata kepada orang yang lumpuh ini untuk pulang, lalu kemudian akhirnya orang ini disembuhkan. Tiba-tiba orang itu bisa bangkit, bisa berjalan, kakinya bisa bergerak, kakinya tidak lagi lumpuh. Wah, disembuhkan, girang ya. Yang lumpuh ini dia girang sekali, dia lompat-lompat. Nah, Kak Christine yakin saat itu ketika dia sudah ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan. Wih, hebat ya adik-adik ya. Yesus luar biasa. Ya, Yesus hebat sekali. Nah, ketika itu akhirnya Kak Christine yakin bahwa orang yang lumpuh ini pasti dia cari temannya di luar, ketika dia sudah berhasil untuk keluar ya, dia ingin cepat-cepat ketemu temannya yang 4 orang itu. Dia mau ucapkan terima kasih karena tanpa mereka berempat ya, orang lumpuh ini tidak bisa disembuhkan. Ya, tidak bisa disembuhkan. Tapi dengan persatuan teman-temannya yang 4 orang ini akhirnya dia dapat disembuhkan.
Nah adik-adik, oleh sebab itu seperti semut juga, dia bisa bawa makanan, kalau sendiri nggak bisa. Tapi dia bisa bawa makanan karena bersatu. Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya adik-adik dan Kak Christine kita mau semuanya berteman, bersatu, jangan saling bermusuhan. Ya, kita mau bersatu dalam Tuhan. Bagus sekali ya cerita kita hari ini. Adik-adik, sebentar kita akan lanjutkan kembali, tapi kita akan dengarkan satu pujian yang akan dinyanyikan oleh teman kita yang mengatakan bahwa Tuhan satukanlah kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan adik-adik, pujiannya indah sekali ya. Katakan Tuhan satukanlah kami dengan kasih Tuhan. Ya, supaya saling mengasihi, saling menasihati, ya saling menghibur. Kak Christine akan bacakan satu ayat yang Tuhan ingin berikan buat adik-adik hari ini. Dalam 1 Korintus, ya 1 Korintus ayat 1, pasal 1 ayat 10, ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Perhatikan ya, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada kita, ya, untuk adik-adik dan Kak Christine, ya memang melalui Rasul Paulus, tapi Tuhan kasih hikmat kepada Rasul Paulus, wahyu, supaya Rasul Paulus mengatakan ayat ini kepada adik-adik dan Kak Christine. Dikatakan bahwa kita harus bersatu, ya, jangan ada perpecahan, jangan suka bertengkar, jangan suka berkelahi. Adik-adik, Kak Christine kasih ilustrasi. Nih, kalian tahu ini ya? Sapu lidi. Iya, kalian suka bantu mama, ya. Wah, banyak gunanya adik-adik ya.
Kita dengan bersihin dengan pakai sapu ini, ya rumah kita jadi bersih deh, karangan kita. Nah, adik-adik Kak Christine kasih contoh ya. Kak Christine kasih contoh. Maka kenapa Tuhan berkata bahwa kita harus bersatu. Kita tidak boleh saling berkelahi, saling bertengkar, ya, saling bermusuhan. Itu tidak baik, tapi Tuhan ingin supaya adik-adik ya, semuanya kalian bersatu dengan yang lain, satu dengan yang lain ya. Karena apa adik-adik? Coba, sekarang kalau Kak Christine ambil satu, ya, nih, satu ya. Kalian juga, nah lalu kemudian Kak Christine patahin ya. Tuh. Gampang ya? Wah, gampang sekali untuk Kak Christine patahin adik-adik. Nah, coba kalau misalnya ini. Aduh, mungkin kaki Kak Christine yang sakit ini. Ya, coba lagi ya. 1, 2, 3. Aduh, gak bisa. Mana ada satu pun gak ada yang patah. Susah sekali adik-adik. Ya, susah untuk dipatahin. Susah sekali. Tapi kalau satu seperti tadi, Kak Christine, gampang. Nah, bagaimana adik-adik? Kenapa Tuhan ingin supaya adik-adik dan Kak Christine supaya kita saling bersatu, bekerja bersama-sama. Nah, kenapa adik-adik? Karena kalau kita sendiri, ya, kita sendiri iblis gampang untuk patahin kita. Iblis gampang untuk goda kita, ganggu kita. Tapi adik-adik kalau kita menjadi anak-anak yang selalu bersatu dalam Tuhan, ya, iblis susah untuk patahin. Nah, oleh sebab itu adik-adik harus senang. Adik-adik harus senang dan suka sekali kalau memang Tuhan katakan hari ini adik-adik kita harus bersatu, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh berkelahi satu dengan yang lain karena adik-adik punya Tuhan yang sama. Tuhan yang adik-adik sembah sama dengan yang Kak Christine sembah, itu Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Dia yang menyelamatkan adik-adik dan Kak Christine. Ya, oleh sebab itu kalau Tuhan katakan kita harus bersatu, kita mau lakukan itu. Karena supaya iblis takut. Ya. Karena kita susah untuk dipatahkan. Kita akan nyanyikan pujian ini adik-adik sama-sama. Yuk, coba adik-adik yang ada di rumah, ya. Coba sekarang bangkit berdiri bersama-sama. Iya, udah berdiri semua? Ya. Yuk, kita mau pegangan tangan satu dengan lain. Kak Christine kagak ada temennya di sini nih. Ya, yuk kita mau praktekkan sama-sama. Kita akan pujian ini. 1, 2, 3. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Ya, pegangan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, ya pegangan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Iya. Nah, adik-adik kita semua keluarga di dalam Tuhan. Ya, kalau di rumah adik-adik punya mama, punya papa, punya adik mungkin, punya kakak, atau mungkin punya kakek, punya nenek gitu ya. Nah, itu kalian punya masing-masing. Tapi waktu kalian jadi anak Tuhan, kalian punya siapa? Punya Bapak. Tuhan itu siapa? Bukan hanya Tuhan kita yang ciptain kita, tapi dia Tuhan. Nah, selain kita punya Tuhan, kita punya saudara yang Tuhannya satu, ya Bapaknya satu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, teman-teman kita itu semua itu saudara kita dalam Tuhan. Ya, dia saudara kita, adik kita, kakak kita yang kalau umurnya lebih mereka lebih tua dari kita, itu kakak kita dan adik kita, ya. Nah, adik-adik kita saudara dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya adik-adik dan Kak Christine kita mau bersatu, ya. Tidak ada perkelahian, tidak ada bermusuhan, kita sama di dalam Tuhan.
Karena apa adik-adik? Kita mau supaya kita menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan kalau adik-adik bersatu, adik-adik akan menjadi berkat buat teman-teman yang belum kenal Tuhan. Mereka lihat, ih anak-anak Tuhan mereka bersatu ya, mereka tidak bermusuhan. Nah kita bisa sama-sama, yuk teman-teman yuk kita berdoa sama-sama gitu. Nah adik-adik, Kak Christine senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian. Dan Kak Christine berharap bahwa kalian mau jadi anak-anak yang selalu bersatu di dalam Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati. Shalom. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.